Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Syarifah Nadia, Sarjana Farmasi Magister Science. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Ilmu Farmasi di Fakultas Farmasi dan Kesehatan di Universitas Cut Nyak Dien, Sumatera Utara dengan nomor NIDN 012-012-8307. Saya menyelesaikan pendidikan magister saya di bidang kimia farmasi. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Program Studi Sarjana Farmasi di Universitas Cut Nyak Dien. Bidang kepakaran saya yaitu kimia farmasi dengan fokus pengajaran dan penelitian pada kimia farmasi kualitatif, kimia bahan alam hayati bahari, dan kimia medisinal. Pada kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Kegiatan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Smart Cerdos tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh pada Prodi Sarjana Ilmu Farmasi di Universitas Cut Nyak Dien, Sumatera Utara, dengan mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif dengan judul Klasifikasi Penggolongan Kimia Farmasi. Pemaparan ini mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Berikut adalah outline dari materi pada kesempatan kali ini. Outline pemaparan mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama itu adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga sistem pembelajaran yaitu mode perkuliahan, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam sistem penilaian yaitu dengan teknik dan indikator, yang ketujuh rekaman video proses pengajaran. Adapun deskripsi mata kuliah untuk kimia farmasi kualitatif di semester genap 2024 dan 2025. Nah, dengan kode mata kuliah FKB 215, satu status mata kuliahnya itu wajib ya. Kemudian bobot SKS-nya ada 2 teori dan 1 praktikum. Dengan mata kuliah prasyarat tidak ada. Kemudian peserta dua kelas masing-masing terdiri dari 25 sampai 30 orang. Dosen pengampunya yaitu saya sendiri, Apoteker Syarifah Nadia, Sarjana Farmasi Magister Science, kemudian Apoteker Rahma Yulia, Sarjana Farmasi Magister Science. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yang pertama itu ada definisi ruang lingkup kimia farmasi serta identifikasi penggolongan kimia farmasi, kemudian teknik-teknik metode analisis, lalu identifikasi senyawa organik maupun anorganik, kemudian teknik analisis obat secara kualitatif, kemudian identifikasi senyawa golongan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah kimia farmasi kualitatif, yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menganalisis definisi kimia farmasi. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis klasifikasi penggolongan kimia farmasi, mahasiswa mampu mengevaluasi teknik-teknik dalam metode analisis, mahasiswa mampu menganalisa identifikasi senyawa organik, mahasiswa mampu menganalisa identifikasi senyawa anorganik, kemudian mahasiswa mampu melakukan analisa teknik analisis obat secara kualitatif, mahasiswa mampu mengidentifikasi senyawa golongan obat. Adapun materi kuliah, yang pertama itu ada definisi kimia farmasi dan ruang lingkup kimia farmasi. Kemudian yang kedua, klasifikasi penggolongan kimia farmasi. Yang ketiga, macam-macam teknik analisis. Yang keempat, identifikasi senyawa organik. Yang kelima, ada identifikasi senyawa anorganik. Yang keenam, teknik analisis obat secara kualitatif. Yang ketujuh, ada identifikasi senyawa golongan alkaloid. Kemudian identifikasi senyawa golongan sulfonamid, identifikasi senyawa golongan karboksilat, identifikasi senyawa golongan antibiotik, identifikasi senyawa golongan vitamin, kemudian identifikasi senyawa golongan alkohol dan fenol. Yang ke-13, identifikasi senyawa golongan antihistamin. Yang ke-14, identifikasi senyawa golongan barbiturat. Adapun buku referensi yang digunakan adalah Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis, kemudian identifikasi obat, analisis chemistry, dan sebagainya. Sistem pembelajaran yang digunakan ada sinkron, yaitu kuliah tatap muka, kemudian dengan virtual Jitsi dan Zoom, kemudian asinkron, yaitu kuliah menggunakan Siakat. Nah, dalam Siakat ini memuat info mata kuliah, bimbingan akademik, pengelolaan nilai, RPS maupun perkuliahan. Berikut adalah tampilan Siakat sebelum dosennya melogin masuk ke Siakat. Nah, beginilah tampilan Siakat ya, Siakat portal dosennya setelah saya login. Langsung
masuk ada nama saya ya. Kemudian di dalam siakat ini memuat pada mata kuliah yang diampu, kemudian bimbingan akademik. Nah, di bimbingan akademik ini jika mahasiswa mau mengisi KRS harus dengan persetujuan dosennya. Nah, kalau misalnya dosennya sudah setuju, baru bisa mahasiswanya mencetak KRS. Kemudian di pengelolaan nilai. Nah, pengelolaan nilai ini biasanya setelah kita ujian UAS ya, maka dosen-dosen akan memasukkan nilai di pengelolaan nilai ini. Nah, setelah masuk nilainya disimpan, maka si mahasiswa itu bisa melihat nilainya di siakat mahasiswa itu sendiri, di portal mahasiswa. Kemudian ada e-learning. Nah, di e-learning inilah kita melakukan perkuliahan. Beginilah tampilan e-learning ya. Kalau kita sudah klik, di sini ada mata kuliah yang diampu, kemudian ada jumlah SKS-nya, kemudian ada jumlah kelasnya ya. Untuk SMS ya, semester per kelas, kemudian ada harinya ya, kemudian ada jamnya. Nah, tata tertib dalam pembelajaran daring maupun laring. Yang pertama itu, mahasiswa wajib input presensi atau daftar hadir di e-learning UTND. Kemudian, selama perkuliahan secara offline, diwajibkan hadir paling lama 15 menit setelah jam perkuliahan dimulai. Yang ketiga, selama perkuliahan secara online berlangsung, itu diwajibkan menghidupkan kamera. Jika mahasiswa tidak menghidupkan kamera, maka dianggap tidak hadir. Kemudian, yang keempat adalah selama perkuliahan diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan. Selama perkuliahan secara offline, itu diperbolehkan untuk menerima panggilan telepon jika dianggap penting dengan cara meminta izin kepada dosen terlebih dahulu. Kemudian selama perkuliahan secara online itu tidak dibenarkan berada dalam kendaraan atau sedang dalam perjalanan ya, karena itu akan membahayakan atau memberikan resiko ya kepada mahasiswa. Selain tidak fokus, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketujuh itu ada dilarang untuk memakan dan minum selama perkuliahan baik secara online maupun offline. Kemudian mahasiswa masing-masing diperbolehkan mengikuti ujian tengah semester dengan jumlah pertemuan 5 kali pertemuan dan 10 kali pertemuan itu untuk ujian akhir semester, itu UAS. Nah, kemudian mahasiswa wajib mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu di tengah pertemuan akan dilaksanakan kuis oleh dosennya. Nah, yang kemudian mahasiswa harus mengerjakan semua tugas yang sudah disepakati secara optimal dan kemudian harus mengerjakan tugas sesuai kesepakatan bersama. Berikut ini merupakan tampilan pada saat saya akan memulai perkuliahan. Yang pertama ini saya akan membuka dulu siakat ya, membuka siakat. Kemudian setelah saya buka siakat, nah mahasiswa akan langsung masuk ke dalam siakat ya. Nah, mereka absen dulu. Setelah absen, mereka akan masuk ke dalam Zoom atau Jitsi Meet. Nah, kemudian inilah mahasiswanya setelah melakukan perkuliahan ya, akan saya akhiri perkuliahannya ya. Kemudian tanda merah ini akan saya klik menjadi selesai. Seperti ini tampilannya. Kemudian rundown perkuliahan. Untuk sesi pertama dengan materi, nah untuk kontrak kuliah dan silabus ya. Kemudian definisi kimia farmasi, ruang lingkup kimia farmasi, perbandingan kimia analisis kualitatif maupun kuantitatif. Metodenya itu adalah sinkron laring ya. Untuk tugasnya biasanya tidak, untuk sesi pertama atau pertemuan pertama itu tidak diberikan tugas ya. Tugasnya akan diberikan pada sesi kedua. Nah, untuk sesi kedua itu materinya adalah klasifikasi dari kimia farmasi, yaitu berdasarkan metode konvensional dan metode modern. Kemudian klasifikasi berdasarkan tujuan, kemudian bagaimana tahapan-tahapan proses analisis. Nah, metode yang digunakan ini biasanya sinkron daring. Untuk tugasnya, biasanya mencari suatu jurnal penelitian, kemudian akan ditentukan bagaimana tahapan-tahapan dalam proses menganalisis suatu permasalahan. Untuk sesi ketiga ya, materinya adalah teknik analisis, spektrofotometri dan kegunaannya, kemudian teknik pemisahan dengan kromatografi dan kegunaannya, kemudian bagaimana metode sampling dan penyimpanan sampel. Nah, untuk metode perkuliahannya itu menggunakan sinkron laring ya. Nah, untuk tugasnya biasanya mencari beberapa jurnal atau artikel dengan membandingkan berbagai teknik analisis yang digunakan, kemudian akan dipecahkan apakah untuk teknik yang pertama itu baik maupun tidak. Kemudian materi yang keempat itu adalah identifikasi senyawa organik meliputi analisis pendahuluan, uji penentuan gugus fungsi, uji reaksi khusus, analisis senyawa obat secara fisika. Kemudian dengan menggunakan metode sinkron daring ya. Nah, tugasnya itu biasanya kuis dengan pertanyaan lisan mengenai identifikasi senyawa organik. Untuk pertemuan kelima, materinya adalah identifikasi senyawa anorganik meliputi identifikasi dengan cara kering, identifikasi cara basah, identifikasi kation maupun identifikasi anion. Nah, metodenya itu sinkron laring ya. Tugasnya itu kuis dengan pertanyaan lisan mengenai identifikasi senyawa anorganik.
Kemudian untuk sesi ke-6 yaitu adalah teknik analisis obat, tahapan identifikasi obat secara konvensional, uji pendahuluan terhadap senyawa obat, kemudian penentuan gugus fungsional, yang terakhir penentuan bentuk kristalnya. Nah, ini metodenya adalah metode sinkron daring. Nah, kemudian untuk tugasnya itu adalah review jurnal mengenai metode teknik analisis secara kualitatif. Kemudian materi yang ketujuh, yaitu sesi ketujuh, adalah uji pendahuluan, uji penggolongan, penentuan gugus fungsi, uji spesifikasi atau uji reaksi kusut terhadap senyawa golongan obat. Kemudian metode sinkronnya adalah sinkron laring itu. Kemudian untuk tugasnya itu adalah review jurnal mengenai identifikasi senyawa alkaloid yang terdapat di dalam tumbuhan. Nah, yang ke-8 itu adalah materi ujian tengah semester atau UTS ya. Nah, biasanya menggunakan metode sinkron daring dengan menggunakan Google Formulir. Adapun tugas itu biasanya diberikan per kelompok ya, dengan mereview jurnal, harus memenuhi CPMK. Kemudian pembagian kelas itu menjadi 9 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, tema jurnalnya itu ditentukan oleh dosennya untuk setiap kelompok yang disesuaikan dengan materi kuliah pada hari itu. Kemudian review jurnal itu biasanya meliputi bagaimana identifikasi suatu senyawa seperti alkaloid, sulfonamid, vitamin dan senyawa nitrogen, barbiturat, antihistamin, antibiotik, alkohol dan fenol dengan metode analisa kualitatif. Kemudian rubrik penilaian review jurnal ya, ada beberapa komponen penilaiannya dengan poinnya. Misalnya yang pertama itu adalah ketepatan dalam mencari judul jurnal. Nah, poinnya itu ada 50. Kemudian ketepatan menentukan metode penelitian yang terdapat dalam jurnal, itu poinnya 25. Kemudian kemampuan dalam berdiskusi tanya jawab dengan kelompok lain, itu poinnya 25. Nah, total poin untuk tugas adalah 100. Nah, adapun bobot penilaian untuk mata kuliah ya. Nah, standar penilaian itu ada beberapa kriteria ya. Yang pertama itu ada kehadiran itu presentasinya 10%, kemudian aktif dan diskusi ya, gampang berdiskusi itu 5%, kemudian tugasnya itu 15%, UTS 35%, kemudian UAS 35%. Totalnya itu adalah 100%. Kemudian untuk kriteria penilaian, dari nilai 80 sampai 100 itu nilainya adalah A ya, dengan nilai huruf ya, A. Kemudian 70 sampai 79 itu nilainya B+. 60 sampai 69 itu nilainya B. 55 sampai 59 itu nilainya C+. 50 sampai 54 itu nilainya C. 45 sampai 49 nilainya D. Kurang dari 45 nilainya E. Berikut cuplikan video proses pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, ini merupakan pertemuan kita yang kedua mengenai klasifikasi penggolongan kimia farmasi. Jadi sebelum Ibu mau melanjutkan ke pertemuan kedua, Ibu mau mereview dulu nih untuk pertemuan yang pertama yang minggu lalu telah kita laksanakan. Kira-kira masih ingat nggak apa sih pengertian dari definisi kimia farmasi? Siti izin menjawab. Ya, coba Siti. Jadi yang dimaksud dengan kimia farmasi itu adalah bagian dari ilmu kimia yang melibatkan penggunaan teknik maupun metode dalam penentuan analisis sediaan obat, Bu. Iya, baik, benar ya. Jadi sediaan obat itu apa saja? Bisa dalam bentuk kosmetik, ya kan? Kosmetik, makanan, minuman, obat dan sebagainya. Itu merupakan sediaan farmasi. Kemudian terus juga ilmu kimia farmasi itu dia akan mempelajari mengenai struktur-struktur dari organiknya, struktur senyawanya, struktur atau gugus fungsi dari senyawa aktif tersebut. Nah, kemudian selain yang dijawab sama Siti tadi, kira-kira apalagi pengertian dari definisi kimia farmasi? Siti izin menjawab, Bu. Ya. Ilmu yang mempelajari analisis kimia dalam sediaan farmasi. Iya, baik, benar ya. Jadi analisis kimia farmasi itu yang tadi berasal dari bahan-bahan sintetik. Jadi harus kita lakukan penganalisian, ya. Apakah obat tersebut sudah mengandung zat yang emang benar baik digunakan untuk kesehatan. Kemudian sebenarnya tujuan dari kimia farmasi sendiri itu apa? Untuk apa yang pelajari? Bu, ini Ya. Siapa yang mau menjawab? Suci. Suci. Oke, Suci dulu coba. Nanti Mirna. Tujuan dalam pelajari kimia farmasi itu untuk mengetahui sifat-sifat kimia dan fisika dari bahan obat maupun obat jadi, Bu. Iya, bahan-bahan obat itu misalnya kayak bahan pembantu ya, bahan inilah pelengkap lah dari sediaan zat aktifnya. Kemudian kita mau lihat lagi nih ruang lingkup dari kimia farmasi itu.
Bagaimana dengan ruang lingkupnya? Coba Mirna. Baik Bu, izin menjawab. Ya. Untuk ruang lingkup kimia farmasi berkaitan dengan ilmu kesehatan Bu. Iya, ilmu kesehatan berarti menyangkut dengan ilmu kedokteran ya, kemudian dengan ilmu gizi gitu ya. Kemudian dia berkaitan juga dengan ilmu farmakologi. Farmakologi di situ kita mempelajari obat yang masuk ke dalam tubuh, bagaimana proses penyerapannya, distribusi obatnya, metabolisme obat, kemudian terakhir adalah ekskresi. Itu. Nah, baiklah. Oke. Nah, kemudian untuk penggolongan berdasarkan tujuan, ya, ada kimia analisis kualitatif. Nah, yang sudah kita ketahui tadi, kalau kimia analisis kualitatif itu dia akan mengidentifikasi atau menginformasikan bagaimana suatu zat atau analit itu tadi, ya. Nah, contohnya misalnya mengidentifikasikan senyawa kimia dalam suatu tanaman. Kemudian contoh dari analisis kualitatif ini adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tanaman kucing, gitu ya. Nah, kira-kira contoh yang lain ada yang tahu bagaimana contoh penggunaan untuk analisis kualitatif? Izin menjawab Bu. Ya, Contohnya identifikasi vitamin C di dalam tanaman herbal. iya, benar. Contoh vitamin C dalam tanaman herbal. Nah, kira-kira kalau misalnya lemon itu termasuk tanaman herbal nggak? Iya Bu. Ya, termasuk ya. Jadi semua bumbu dapur yang ada di dalam rumah kita itu termasuk dalam tanaman herbal. Jadi kalau misalnya lemon itu dia pasti mengandung vitamin C, ya kan? Pasti banyak kandungan vitamin C-nya. Nah, bisa juga kita bandingkan dengan daun lemonnya atau batang dari lemonnya itu. Kita lihat bagaimana kadar dalam vitamin C yang terdapat dalam daun lemonnya. Apakah sama dengan buahnya atau mungkin sedikit ya? Mungkin kalau buah lebih besar dari kandungannya dibandingkan dengan daun dan batang. Tapi kita bisa bedakan daun dan batang itu. Jadi bisa kita lakukan analisis. Ternyata dalam daun itu juga mengandung vitamin C. Gitu ya. Nah, kemudian analisis kuantitatif. Nah, kalau analisis kuantitatif ini menunjukkan jumlah kadar suatu sampel yang terdapat dalam suatu sampel ya. Suatu zat yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, bisa kita tentukan kadar dalam kosmetik, sediaan obat, atau makanan dan minuman yang kita makan setiap harinya. Nah, contohnya misalnya penentuan kadar paracetamol dalam suatu sediaan obat tradisional. Nah, sebenarnya para produsen jamu ini sering sekali menggunakan paracetamol sebagai obat, ya. Jadi dicampur sehingga seakan-akan itu kandungan jamu yang menghasilkan khasiat gitu. Padahal ada kandungan kimianya. Nah, itu sangat dilarang oleh Badan POM, ya, karena bisa merusak tubuh kita karena ada campuran itu, ya. Nah, contohnya kira-kira yang lain ada yang tahu apa? Bisa Bu. Ya, boleh Misna coba. Penentuan kadar hidrokonin yang terdapat dalam kosmetik. Iya, Hidrokinon. hidrokinon ya. Nah, penentuan hidrokinon yang terdapat dalam kosmetik. Nah, jadi dalam hidrokinon itu sebenarnya dia punya batas, boleh kita pakai atau boleh dipakai dalam batas wajar dari si konsumen tadi, si kosmetik tadi. Tapi kadang-kadang si produser ini terlalu berlebihan, dia menggunakan hidrokinon sehingga bisa menyebabkan efek yang buruk bagi masyarakat, gitu ya. Jadi perlu dilakukan kadar penetapan atau penentuan berapa jumlah kadar hidrokinon yang terdapat dalam kosmetik, misalnya dalam blush on atau misalnya dalam bedak ya, bedak powder dan sebagainya, itu ya. Nah, kemudian ada lagi analisis struktur kimia. Jadi analisis struktur kimia ini dia ingin menentukan gugus fungsi dari suatu zat aktif yang terdapat dalam suatu, bisa sediaan, bisa kosmetik dan sebagainya, ya. Jadi kalau untuk penentuan gugus fungsi paracetamol dalam suatu sediaan obat itu bisa menggunakan metode spektrofotometri infrared. Kemudian penggolongan berdasarkan metode. Ada metode konvensional yang telah kita ketahui tadi. Konvensional ini berarti metode jadul atau metode sederhana, ya. Jadi dia menggunakan alat kaca, ya, bukan merupakan alat yang canggih. Contohnya misalnya dengan menggunakan analisis titrimetri. Titrimetri ini merupakan bagian dari volumetri. Kemudian metode instrumental. Metode instrumental dia menggunakan alat-alat yang canggih dan modern, misalnya kayak spektro. Kemudian dia menggunakan kromatografi ya. Kromatografi itu pemisahan. Jadi ada kromatografi cair kinetika tinggi, kromatografi lapis tipis dan sebagainya. Nah, biasanya kalau instrumental itu misalnya contohnya penentuan kandungan natrium yang terdapat dalam buah kelapa sawit ya. Nah, dengan menggunakan metode apa? Yaitu dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom.
Kemudian misalnya kita ingin menetapkan suatu kandungan air, air yang berada di daerah pemukiman industri ya, bagaimana kadar timbal yang terdapat dalam air tersebut, adakah pengaruhnya dengan limbah dari industri tadi. Nah, ini ada prosedur analisis. Nah, prosedur analisis ini merupakan serangkaian proses mulai dari penyiapan sampel sampai hasil pengukuran ya. Jadi prosedur analisis itu terdiri dari apa saja? Yaitu ada definisi masalah. Nah, dari definisi masalah ini juga ada beberapa yang informasi yang dapat kita ketahui ya. Misalnya tingkat ketepatan yang dibutuhkan ya. Bagaimana akurat, apakah suatu metode tadi akurat atau tidak. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menganalisis suatu masalah tadi ya. Terus biaya yang diperlukan juga diperlukan, misalnya harus kita perhitungkan apakah biaya yang kita perlukan ini besar atau kecil. Kemudian pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini harus disesuaikan dengan permasalahan analisisnya ya. Misalnya tadi untuk kita menetapkan kadar vitamin C misalnya gitu kan dari lemon misalnya gitu. Nah, metode apa yang kira-kira yang sesuai dengan yang digunakan dalam suatu penetapan kadar vitamin C tadi. Nah, kalau vitamin C tadi bisa kita gunakan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis, kemudian dengan cara titrasi ya 2,6 diklorofenol, itu bisa. Nah, itulah kira-kira. Jadi kita pilih apa kira-kira metode yang paling mudah ya. Kita lihat mudah, cara penggunaannya juga mudah, biaya juga murah dan sebagainya, ekonomis dan sebagainya. Kemudian perlakuan sampel atau pengkondisian sampel. Jadi sebelum kita lakukan penelitian atau pengujian, kita harus lakukan dulu bagaimana perlakuan sampelnya atau persiapan sampelnya. Ya, misalnya tadi kita mau lakukan hidrokinon ya, penetapan kadar hidrokinon. Nggak mungkin hidrokinonnya langsung kita tes ke spektro. Jadi harus kita lakukan preparasi sampel. Namanya preparasi sampel. Kemudian setelah kita lakukan preparasi sampel, barulah setelah kita mendapatkan cairan yang jernih ya, tapi dia kadang berwarna ya, tapi cairan yang jernih bukan yang keruh. Nah, kalau misalnya cairan yang jernih, baru kita lakukan pengukuran di alat yang kita lakukan tadi. Kemudian pengukuran analit yang kita inginkan. Nah, disinilah kita lihat apakah kita menggunakan identifikasi kualitatif maupun identifikasi kuantitatif. Yang terakhir itu perhitungan data analisis atau hasil dari analisis yang kita lakukan. Nah, contohnya misalnya contoh penetapan metode analisis. Analisis kadar rodamin B pada blast on menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis ya. Nah, jadi kira-kira ada yang tahu nggak apa itu rodamin B? Isti menjawab Bu Isna. Ya. Rodamin itu adalah zat pewarna yang berbahaya. Ya, zat pewarna yang berbahaya ya. Kenapa dia berbahaya? Karena dia sebenarnya bukan pewarna makanan atau kandungan rodamin itu sebenarnya untuk tekstil ya. Jadi semakin banyak kita gunakan untuk tubuh, maka dia akan bereaksi. Jadi seperti itu. Apalagi sekarang banyak produsen-produsen yang membuat makanan itu menggunakan rodamin sebagai pewarna. Nah, itu yang sangat berbahaya. Itu ya. Nah, ini contohnya menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Nah, kita lihat bagaimana definisi masalah dari judul tadi ya. Tingkat ketepatan yang dibutuhkan. Nah, apakah metode yang dipakai, yang dipilih tadi sudah sesuai? Misalnya bagaimana untuk pengukuran sampelnya, apakah sudah sesuai dengan metode yang dipilih? Nah, itu harus dikaji. Bagaimana, apakah dia emang sesuai dengan spektrofotometri UV-Vis? Nanti bisa dilihat. Kalau misalnya sesuai, baru dijelaskan. Sebenarnya metode ini sangat sesuai. Kenapa? Karena memiliki panjang gelombang yang sekian-sekian gitu ya. Nah, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menganalisis masalah? Apakah untuk pengerjaan penelitian ini diperlukan waktu yang lama? Sebenarnya untuk pengerjaan penelitian itu tergantung dengan judul ya. Bisa lama, bisa cepat. Tapi kalau cuma untuk mengidentifikasi seperti kualitatif itu hanya butuh waktu yang cepat. Kemudian ketersediaan alat dan bahan dan pelarut yang dibutuhkan untuk analisis ya. Apakah mudah didapat atau tidak? Nah, misalnya kalau untuk penelitian ini bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan itu sangat mudah didapat ya. Biasanya ada di dalam lab seperti batang pengaduk, chamber, corong dan sebagainya. Bahan-bahannya juga masih umum ya, seperti amonia, asam klorida pekat, ether HCl dan sebagainya. Kemudian pemilihan metode dan teknik ya. Pada penetapan kadar rodamin B ini metode apa yang sesuai? Nah, di dalam penelitian ini kita lihat bahwa untuk penelitiannya itu merupakan penelitian eksperimental ya. Nah, terus dia untuk judul atau keterkaitan dengan rodamin tadi, maka menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis gitu. Apakah untuk penetapan rodamin B ini hanya dapat dilakukan seperti yang di atas? Nah, tidak ya, karena sebenarnya untuk
pengidentifikasian rodamin ini bisa dilakukan dengan KLT. Tapi kenapa kira-kira si peneliti ini mau menggunakan dengan spektro UV vis? Nah, itulah harus dicari bagi apa kelebihan metode spektro tadi dengan KLT tadi. Apakah lebih akurat atau lebih murah dan sebagainya. Kemudian pengambilan sampel, ya, pengambilan sampel yang digunakan diambil dari populasi berdasarkan 3 parameter, ya. Nah, biasanya diambil dengan kemasan yang tidak punya nomor dari Badan POM atau Depkes. Jadi ilegal ya, kosmetik yang ilegal, gitu. Tahu ini bisa juga disebut dengan purposive sample. Jadi dia mengambil sampel ini atas perwakilan dari si tempat yang sebagainya, ya, tempat yang lain lah gitu. Jadi dia dari satu sampel itu dia mewakili dari kosmetik yang lain. Kemudian perlakuan sampel atau preparasi sampel ya. Jadi sebelum kita lakukan pengujian, maka kita lakukan dulu untuk preparasi sampelnya sampai mendapatkan larutan yang jernih. Nah, larutan yang jernih itu bisa berwarna, bisa bening. Gitu. Yang penting larutannya tembus pandang. Karena kalau misalnya kita menggunakan larutan yang keruh, kita masukkan ke dalam spektro, maka alatnya bisa cepat rusak, gitu ya. Nah, kemudian pengukuran analit yang diinginkan, ya. Nah, kebetulan di dalam penelitian ini dia menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif dia melakukan uji metode pewarnaan, ya, metode pewarnaan. Dia menggunakan ada reaksi khususnya sehingga setelah dia teliti ternyata dia berwarna merah, ya. Membuktikan bahwa si rodamin B ini dia mengandung di dalam blush on tadi. Tapi kadang di dalam pemeriksaan kualitatif dia negatif, tapi setelah dia lakukan metode kuantitatif ternyata dia positif. Mungkin kadar yang terdapat di dalam suatu sampel tadi sedikit, sehingga pada saat dia lakukan identifikasi itu tidak terlihat. Nah, kalau untuk analisis spektro UV vis dilakukan dulu identifikasi panjang gelombangnya. Nah, untuk panjang gelombang rodamin B itu sekitar 500 sampai 550. Jadi setelah dia lakukan pengecekan, ternyata panjang gelombang ini adalah 545. Ya, 545 nanometer. Nah, dengan nilai serapannya sebesar 0,617. Berarti ini sangat besar kandungannya, ya. Sehingga dia didapatkan absorbannya itu adalah 0,6. Nah, ini merupakan kandungannya itu termasuk besar untuk kadarnya. Nah, untuk melakukan kadar ya, untuk kita menentukan suatu kadar dari rodamin tadi, kita harus menentukan dulu linearitas dari kurva kalibrasi, ya. Kita buat dulu konsentrasinya 2, 4, 6, 8, 10. Ya, observasinya 0,2, 0,3 sampai 0,6. Barulah dapatkan garis yang lurus. Nah, dari garis yang lurus nanti akan terdapat garis yang linear, ya. Nilainya, nilai korelasinya itu R-nya itu 0,99, hampir mendekati 1. Berarti nilai kurva kalibrasinya ini, kurva bakunya ini bagus, gitu ya. Nah, setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkanlah konsentrasinya sekitar absorbansinya 0,3. Jadi setelah dihitung kadar sampel yang terdapat di dalam blush on tadi, ya, kadar si rodamin tadi sekitar 9,98 mg. Baiklah, gimana kira-kira, ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya. Nah, jadi setelah kita melakukan perkuliahan ya untuk hari ini, berarti kan sudah pada tahu ya bagaimana perbedaan antara kimia analisis kualitatif dan kimia analisis kuantitatif. Nah, untuk mereview perkuliahan hari ini, kira-kira siapa bisa jawab secara singkat ya, bagaimana perbedaan antara kimia analisis kualitatif dengan kimia analisis kuantitatif? Izin menjawab, Bu. Ya, Isna, Bu. ya, silakan. Kalau kimia analisis kualitatif itu mengidentifikasi suatu zat, kimia analisis kuantitatif mengukur kadar dari suatu zat, Bu. Ya, benar ya. Jadi kalau kimia analisis kualitatif itu dia mengidentifikasi bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam sampel ya, tanpa dia menentukan jumlahnya. Nah, kemudian biasanya dia menggunakan reaksi kimia, kemudian ada spektroskopi maupun metode-metode yang lain. Nah, kalau kimia analisis kuantitatif dia menentukan jumlah ya, menentukan jumlah atau konsentrasi terhadap komponen yang ada dalam suatu sampel. Biasanya dia menggunakan metode-metode pengukuran ya yang akurat. Misalnya dengan menggunakan spektrofotometri maupun titrasi. Saya akan ada tugas untuk kalian minggu depan itu. Tugas kalian adalah mencari 2 buah jurnal dengan membandingkan jurnal yang satu dengan jurnal yang lainnya. Misalnya jurnal pertama itu kalian cari dengan menggunakan metode yang konvensional ya. Nah, sedangkan jurnal satunya lagi itu dengan metode instrumental. Nah, jadi kalian harus bandingkan bagaimana tahapan-tahapan dalam menganalisisnya. Bagaimana dengan analisis kualitatif, kemudian bagaimana dengan analisis kuantitatif ya. Untuk kelompoknya nanti akan Ibu share ke grup kelas ya. Masing-masing kelompok itu isinya 3 orang. Paham ya? Paham, Bu. Oke.
Kalau begitu, mungkin pertemuan kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rekaman video dalam mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif di program studi Sarjana Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi dan Kesehatan di Universitas Cut Nyak Dien Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.